Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni Islam. Hari ini insya Allah berdiri saya di sini ingin mempresentasikan buku yang berjudul Fiqhul Islami dengan bab yang berjudul Syahsiah Islamiyah. Syahsiah Islamiyah ini kan membahas tentang kepribadian seseorang, seorang muslim pastinya yang bersyahsiah Islamiyah. Nah, kenapa dia bisa bersyahsiah Islamiyah? Manusia itu bisa berubah, itu bukan dari segi akhlaknya, tapi dari segi pikirannya. Makanya dari pemikirannya kita ubah agar dia bisa bersyahsiah Islamiyah gitu. Nah, di dalam kepribadian seseorang atau diri manusia itu terdapat toqatul hayawiyah atau potensi kehidupan. Nah, potensi kehidupan kita kan ada 3 ya, hajatul udawiyah, goroiz atau gariza-goriza, naluri-naluri, dan yang terakhir itu akal. Nah, hajatul udawiyah atau kebutuhan jasmani itu yang kayak biasa kita lakuin, kayak makan, tidur, buang hajat dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau goroiz itu atau goriza-goriza gitu ya, itu ada goriza baqa, naluri mempertahankan diri, kayak contoh misalnya kita dipukul dan kita ngebales gitu. Atau goriza nau, yaitu naluri melestarikan keturunan atau seks gitu. Kalau misalnya ada keinginan misalnya ingin menikah dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah goriza tadayun atau naluri beragama, dengan kita misalnya sholat, puasa. Terus akal ini itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama waqi atau fakta. Kita berpikir itu harus ada yang pertama faktanya. Terus hawas atau panca indera. Pastinya panca indera yang sehat. Yang ketiga ada dimak atau otaknya juga yang sehat agar bisa digunakan untuk berpikir. Dan yang terakhir ada maklumat sabiqah yang berasal dari wahyu. Nah, karena kita lagi ngebahas tentang syahsiah Islamiyah, pastinya nafsiyah atau dirinya dia dan akliyahnya, pemikiran dia itu juga Islamiyah. Nah, hajatul udawiyah dan goroiz itu pasti meminta dawafiul isbah atau penuntutan untuk dipenuhi. Dan dan dari segi akal itu terdapat akan terlahir dua mafahim. Yang pertama itu asya atau dari segi bendanya. Yang apabila asya ini minta untuk dipenuhi, maka dan kita memenuhinya, maka akan terjadi muyul atau kecenderungan kita. Misalnya kita haus nih. Karena akliyah dan nafsiyah kita udah Islam nih, udah Islamiyah. Jadi kalau misalnya kita haus, yang kita cari air, bukan khamar gitu. Misalnya udah dapat nih air. Nah, setelah itu barulah hayah atau mafahim yang kedua, yaitu hayah itu. Nah, hayah ini ketika dia bersatu dengan dawafil isbah, maka dia akan menjadi akan terlahirlah suluk atau pola tingkah laku. Ya, tingkah lakunya kita gitu. Misal nih, kan tadi kita udah ngeliat air nih, air untuk karena kita haus, kita udah ngeliat air gitu. Nah, dari air itu akhirnya kita ambil untuk kita minum. Yang kita ambil itu air, bukan khamar atau misalnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan datangnya dari saya sendiri, bila ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.